Halo, selamat sore sahabat Drunska semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Hana dalam edisi spesial program Bincang-Bincang sama Doi tanggal 26 November 2021. Nah, menjelang akhir pekan ini, Hana mengajak sahabat Drunska semua untuk nyore nih. Tumben banget Bincang-Bincang sama Doi tayang di sore hari. Sekarang bersama dengan Dr. Raden Rara Ratnasari Dewi, spesialis saraf Magister Kesehatan. Halo, selamat sore Dr. Dewi, bagaimana kabarnya? Sore Mbak Ana, kabar baik. Sehat ya dokter ya? Sehat, iya. Yes. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang saraf terjepit. Nah, hayo nih sahabat Drunska yang mulai sering merasakan nyeri punggung setelah duduk terlalu lama, mungkin hati-hati loh ya bagi sahabat Drunska. Mungkin bisa jadi ini adalah gejala saraf terjepit. Oke, bagi sahabat Drunska yang ingin bergabung ngobrol dengan Dr. Dewi, yuk sampaikan ke kolom komentar seperti biasanya. Akan ada giveaway bagi sahabat Drunska yang beruntung. Hari ini Hana dan Dr. Dewi berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di rumah sakit. Nah, meskipun di dalam ruangan kami tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang hingga hari ini meskipun kasusnya turun tapi masih harus kita waspadai. Sahabat Drunska juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan loh ya. Oke Dr. Dewi, kita langsung saja ke tema utama yaitu saraf terjepit. Dok, ini mungkin banyak sahabat Drunska yang can relate, banyak yang relate. Jadi mungkin secara umum bisa dijelaskan dokter, saraf terjepit itu apa sih? Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat sore kepada semua yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton untuk nonton Insta Live ini. Jadi ini pertama saya akan tayangkan gambar satu. Iya. Jadi ini adalah sebelumnya nih saya akan tayangkan ini adalah gambar ilustrasi. Ini ya, gambar ilustrasi orang yang nyeri punggung bawah. Orang yang nyeri punggung bawah. Kemudian gambar 3. Iya. Nah, kalau ini mungkin gambarnya lebih ya, ini lebih condong ke gambar lebih ke kedokteran ya, lebih ke ya, cuma ini saya jelaskan secara ini aja, sederhana aja. Jadi yang gambar sebelah kiri ini adalah penampang melintang dari struktur salah satu ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang manusia itu struktur yang normal, ini yang ada tulisannya normal disc, ini dia normal ya. Yang sebelah kanannya ini struktur ruas tulang belakang yang dia sudah terkena HNP atau saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu adalah di mana, jadi di antara ruas tulang belakang itu dia tuh ada semacam bantalan ya, bantalan. Nah, ini bantalannya itu di bagian tengah ada yang namanya, kalau secara kedokteran ya namanya nukleus pulposus namanya. Terus lah itu sebenarnya normalnya dia akan dikelilingi oleh seperti cincin namanya annulus fibrosus. Nah, kalau orang yang terkena saraf terjepit itu dia yang nukleus pulposusnya yang di tengah itu, yang sebenarnya harusnya di tengah, dia keluar menonjol, terus dia menekan saraf medula spinalis atau saraf tulang belakang yang berada di arah yang di belakang dari itu, dari annulus
dari nukleus pulposus dan annulus fibrosusnya. Jadi dia nekan ke arah belakang, nekan saraf tulang belakangnya itu. Nah, terus itu yang namanya itu saraf terjepit itu. Di bagian tubuh mana aja sih dok saraf itu ada potensi buat terjepit gitu dok? Iya, jadi gambar nomor 2 ya. Ini. Ya, jadi ini adalah tulang belakang kita. Tulang belakang kita ini, tulang belakang kita itu terdiri dari 4 bagian. Jadi ada tulang belakang di bagian leher, di bagian torak, lumbar, dan sakral ya kalau dari istilah kedokterannya. Nah, ini untuk yang bisa terjepit itu tulang belakang yang segmen leher, torak, dan lumbar, Mbak Ana. Cuma kalau yang paling sering itu dari selama saya praktek ini ya Pak, kasus pasien dan dari kasus pasien yang umumnya itu paling sering itu di lumbar. Lumbar itu paling sering, kemudian yang kedua di leher atau servikal, dan kemudian yang ketiga di daerah torakal. Itu, iya. Itu penyebabnya apa sih dok kalau saraf terjepit secara umum atau awam gitu ya? Mungkin karena aktivitas yang berlebihan. Hana juga sering dengar kalau kita kebanyakan duduk itu bisa berpotensi juga sih dok untuk menyebabkan saraf terjepit gitu dok. Kalau penyebabnya biasanya kalau untuk yang lumbal dulu ya, karena penyebabnya ini beda-beda. Kalau yang paling sering kan yang lumbal sama yang leher. Kalau yang lumbal itu penyebabnya paling sering karena yang pertama sering mengangkat beban berat. Ya, orang sering mengangkat beban berat, itu penyebab yang pertama. Terus yang kedua, orang sering jatuh terduduk. Itu penyebab kedua. Terus yang ketiga itu karena mengalami trauma. Jadi misalnya kena pukulan apa gitu dari belakang itu. Terus tapi paling yang kasusnya kalau yang di poli itu paling sering karena itu sering mengangkat berat sama sering jatuh. Sering jatuh baik itu sering jatuh ke duduk apa sering kepleset itu bisa. Yang di lumbar, kalau yang di servikal itu penyebabnya paling sering karena salah posisi. Jadi misalnya orang sering tidur dengan bantal yang tinggi, terus orang sering nonton TV sambil tiduran. Itu kan sebenarnya posisinya enak ya, kalau sering nonton TV sama tiduran itu rata-rata kan orang kebanyakan kalau udah istirahat itu kan nonton TV sama tiduran itu. Terus tapi itu kalau sering dilakukan itu lama-lama dia bisa berefek ke itu saraf terjepit. Terus orang sering tidur di sofa, jadi badannya di sofa, cuma kepalanya di bantalan yang untuk tangan itu kan jaraknya terlalu tinggi, ya itu juga bisa menyebabkan itu. Kalau kebiasaan seperti menggerakkan leher, kadang kan kalau capek itu kadang suka otomatis gini-gini gitu loh dok. Itu bisa berpengaruh nggak dok ke saraf terjepit? Iya, itu memang sering ya orang kadang kalau malah orang biasanya lebih mantap kalau sampai bunyi. Ya, sampai iya. Kluk, 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 sampai gitu. Iya sampai bunyi, iya betul. Padahal itu sebenarnya kalau secara medis itu enggak diperbolehkan gitu, iya. Karena ya itu tadi, karena di dalam tulang belakang leher ini kan di dalamnya ada sarafnya. Takutnya kan kalau dia gerakan yang terlalu ekstrim kan takutnya kalau terus kena sarafnya itu, iya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Drunska, dok kita bacain satu-satu ya dok ya. Oh iya. Oke. Yang pertama dari Francisca Evodia, Dokter Dewi saya mau share, suami saya usia 30 tahun, 12 tahun yang lalu mengalami kecelakaan.
sehingga kaki kiri tidak bisa ditekuk. Kemudian 1 tahun terakhir ini mengeluh pinggang sampai tulang ekor terasa sakit dan tertarik-tarik rasanya. Mau jalan aja nggak kuat kalau kumat. Kalau kumat angkat kaki kiri sudah nggak bisa. Gitu. Itu apakah mengarah ke gejala saraf terjepit, Dok? Dia kecelakaannya 12 tahun yang lalu, cuman rasanya 1 tahun belakangan. Kalau 1 tahun belakangan ya, itu biasanya nanti kita konfirmasi juga dengan Ibu Francisca ya, dengan Ibu Francisca itu biasanya nanti kita perlu konfirmasi juga dengan MRI lumbal. Jadi memang untuk diagnosa HNP ini selain dari gejala klinis, biasanya harus juga lebih baik dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Dan pemeriksaan penunjang yang paling cocok untuk diagnosa HNP ini adalah MRI. Nanti dari MRI itu akan kelihatan apakah dia sarafnya terjepit atau enggak gitu. Soalnya kalau selain itu bisa juga sih dari pemeriksaan juga. Dan kalau saraf terjepit ini gejalanya paling sering kan itu ada nyerinya ya tadi ya. Nyerinya dari pinggang kanan sampai ke tulang ekor. Kalau kumat terasa nyerinya, itu angkat kaki kiri sudah nggak bisa, mau jalan juga nggak kuat. Nggak kuat karena nyerinya ya. Bisa itu sih bisa mengarah, apalagi dulu pernah mengalami kecelakaan juga ya, itu bisa. Karena kalau saraf kejepit atau HNP ini dia biasanya terjadinya pelan-pelan atau berangsur-angsur. Makanya orang yang kadang sering mengangkat berat itu dulu riwayat angkat berat terus sekarang baru terasa nyeri gitu, itu sering seperti itu. Dan kalau dulu pernah apalagi dulu pernah mengalami kecelakaan ya, itu bisa juga sih kalau lihat dari gejalanya, bisa juga itu dari saraf kejepit. Kalau menurut saya sih lebih baik itu dilakukan pemeriksaan MRI ya. Tapi diarahkan konsultasi lebih dulu ya, Dok ya, dianjurkan konsultasi biar nanti bisa dilihat kondisinya. Ya, betul iya, konsultasi dulu ke dokter spesialis saraf. Terus nanti biasanya sih pertama kita memberi obat dulu, kita memberi obat-obatan dulu, terus nanti misalnya diberi obat 1 minggu, gimana perkembangannya. Kalau misalnya belum membaik atau belum ada perubahan, terus sekarang kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI itu. Selanjutnya dari Wulandari Nevi ingin bertanya, Dok, kalau tindakan endoskopi PELD apakah aman untuk pasien HNP cervical level C34 dan apakah aman untuk pasien dengan autoimun multiple sclerosis? Bisa sambil dibaca, Dok. Tindakan endoskopi apakah kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, aman ya, karena kalau endoskopi itu kan dia dimasukin alat kan
maksudnya alatnya dari dalam itu ya. Maksudnya sedangkan kalau HNP kan dia di tulang belakangnya, kelainannya ada di tulang belakang. Menurut saya nggak apa-apa. Iya. Kemudian apakah usia atau jenis aktivitas gitu berpengaruh sih dok terhadap adanya gejala saraf terjepit ini atau adanya kejadian saraf terjepit gini? Iya, kalau usia sih sebenarnya ada pengaruhnya karena kalau usia lebih usia tua gitu, itu biasanya kan elastisitas dari tulang belakang kan juga sudah berkurang, itu juga ada pengaruhnya. Cuma yang jelas aktivitas ini pengaruhnya besar sekali. Jadi terutama yaitu tadi seperti sering angkat berat, terus misalnya tadi seperti tadi yang saraf kejepit di leher, tidur badannya terlalu tinggi gimana itu, terus seperti itu tuh juga pengaruh juga, iya. Karena sekarang ini juga yang saya jumpai di klinik itu pasien-pasien yang kasus saraf kejepit itu justru nggak selalu yang usia tua gitu, kadang yang maksudnya usia middle age, maksudnya udah pertengahan gitu, kadang juga sudah mengalami itu saraf terjepit itu. Untuk gejalanya itu memang mostly nyeri ya dok ya, diawali dengan rasa nyeri dulu ya dok ya? Iya, umumnya nyeri, iya. Nyeri kemudian pergerakan yang itu bedanya HNP, saraf terjepit dengan low back pain itu apa dok? Kalau low back pain dia biasanya nyerinya cuma di situ aja, maksudnya di punggung bawah. Cuma kalau dia HNP itu biasanya nyerinya ciri khasnya dia menjalar. Jadi namanya kalau istilah kedokterannya radicular pain. Jadi dia menjalar umumnya dari pinggang atau dari pantat, jalar sampai ke kaki. Jadi sampai ke kaki bagian bawah gitu. Iya, biasanya ciri utamanya. Kalau misalnya ada pasien dengan riwayat HNP gitu dok, kan biar tetap fit itu mesti tetap olahraga. Mungkin ada saran dok olahraga yang mungkin harus dibatasi atau olahraga yang dianjurkan gitu dok? Kalau olahraga itu yang disarankan cuma satu, yaitu berenang. Iya, jadi olahraga lain seperti misalnya jogging atau sepedaan ya. Kalau sekarang yang terkenal sepedaan ya, gowes, iya. Itu enggak disarankan untuk untuk pasien-pasien dengan kasus HNP. Iya. Jadi paling bagus itu adalah berenang. Renang itu enggak usah lama-lama, maksudnya 20 menit sampai setengah jam itu udah cukup. Iya. Jadi lebih baik misalnya seminggu berenang 2-3 kali dengan lamanya waktu misalnya 20 menit sampai 30 menit itu lebih efektif dibanding misalnya seminggu sekali tapi renangnya sampai sejam 2 jam gitu. Itu lebih efektif yang itu seminggu 2-3 kali tapi cukup 20 menit sampai 30 menit aja udah cukup. Iya. Untuk olahraga berenang itu sendiri bisa digunakan untuk pencegahan atau preventif sejak dini nggak sih dok? Jadi di usia muda nih mumpung kondisinya masih fit, nggak ada gejala HNP, rutin renang biar bisa mencegah HNP gitu, bisa nggak sih dok? Oh, kalau untuk mencegah HNP nggak bisa. Ya. Kalau untuk mencegah HNP itu nggak bisa karena ya maksudnya kalau renang kan bukan terus dia jadi tulang ininya jadi bagus apa gimana itu enggak kalau renang maksudnya enggak bisa mencegah HNP. Iya. Kalau untuk pencegahannya sendiri bagaimana dok mencegah HNP itu? Kalau mencegah HNP ini yaitu tadi
menghindari faktor-faktor resiko, yang bisa menimbulkan HNP, seperti jangan mengangkat barang berat, terus jangan sering membungkuk, terus itu tadi misalnya tidur ini bantal satu aja, jangan terlalu tinggi, terus itu aja ya rata-rata yang ini ya, pokoknya menghindari faktor resiko sih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, ketika kerja hampir 10 jam duduk, kemudian bahkan makan siang pun juga di depan komputer sambil duduk, kalau pas ini yang lanjutan tadi yang sakit habis kecelakaan 12 tahun yang lalu tadi dok. Jadi kerjanya memang hampir 10 jam duduk, lunch pun ketika makan siang pun juga di depan komputer. Kalau pas kumat, kaki kiri sampai nggak bisa diangkat, jadi jalannya pun susah. Sarannya tetap konsultasi tadi ya dok ya, dianjurkan konsultasi. Iya, untuk saran saya sih pertama lebih baik konsultasi dulu dengan dokter spesialis saraf. Iya, konsultasi dulu, nanti biasanya yaitu kita lakukan pemeriksaan, terus kita beri obat-obatan, dan kalau perlu kadang sama HNP ini penting juga dilakukan fisioterapi juga nantinya. Iya, fisioterapi. Saran saya sih itu tadi untuk Bu Francisca, mending itu periksa dulu ke dokter spesialis saraf, karena kadang ini ya kalau kita dari berdasarkan cerita itu kadang juga nggak bisa ya, masih menduga-duga aja, kemungkinan ini gitu, kemungkinan HNP. Iya. Kecuali kalau dilihat kondisinya secara langsung oleh dokter, penanganannya bisa lebih tepat ya dok ya? Iya betul. Bagi sahabat Drunska yang mau bertanya, gabung ngobrol dengan Dr. Dewi seputar saraf terjepit atau HNP, bisa langsung sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Ingat ya, ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Run Kandang Sapi Solo bagi pemirsa yang beruntung. Kita lanjut, untuk pasien yang sudah terdiagnosis HNP nih dok ya, itu urutan tindakan pemulihannya bagaimana dulu dok? Jadi mulai dari konsultasi, kemudian terdiagnosis HNP nih, itu selanjutnya dilakukan tindakan apa aja dok biasanya? Ya, jadi kalau udah terdiagnosis HNP, biasanya kita pertama kita beri obat-obatan dulu, kita coba dengan obat-obatan, terus kita konsulkan ke rehabilitasi medik untuk fisioterapi. Terus biasanya pasien juga kita sarankan untuk misalnya contohnya ini kasusnya HNP lumbal, yang di itu ya saraf kecepitnya di tulang punggung bagian bawah, itu biasanya kita sarankan untuk menggunakan korset. Itu sama kita sarankan untuk renang karena kadang renang itu membantu sekali gitu, biasanya pasien juga lebih enak. Dan nanti itu kita pasien kita terapi dengan itu, obat-obatan, fisioterapi, berenang, terus kita sarankan untuk menggunakan korset itu selama kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan. Terus bila setelah 3 bulan pasien misalnya tidak ada perbaikan gitu, pertama tidak ada perbaikan, terus dia nyerinya udah mulai mengganggu, terus HNP-nya udah kalau yang berat dia sudah sampai mengganggu fungsi buang air besar, dia mulai terganggu, fungsi buang air kecil gitu, bahkan fungsi seksual dia mulai terganggu. Itu berarti ini indikasi untuk operasi. Iya.
Terus kadang selain itu juga misalnya kadang ada kalau udah sampai berat kakinya misalnya mengecil satu yang sebelah mengecil, itu berarti dia memang udah itu indikasi untuk operasi. Ya. Terkait operasi, ini ada pertanyaan dari Firsa Akhil, apakah operasi saraf kejepit itu harus pasang pen, Dok? Nah, kalau itu tergantung sama dokter bedahnya ya. Tergantung sama dokter bedah. Kalau setahu saya sih kalau di yang bagian bedah untuk saraf terjepit itu bisa dilakukan dokter bedah saraf atau bedah tulang yang khusus konsultan tulang belakang itu. Biasanya sih dia dipasang pen untuk stabilisasi itu tulang belakangnya, tapi itu semua nanti biasanya yang menentukan dokter bedahnya. Iya, dokter bedah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Cana Galeri, dokter mau tanya saraf kejepit bisa sembuh nggak ya dok, atau itu kambuhan? Saraf kejepit ini biasanya dia ada tingkatannya, jadi ada yang masih ringan, ada yang sudah berat. Kalau dia yang masih ringan itu biasanya dia bisa disembuhkan dengan obat, itu biasanya dia bisa sembuh. Tapi kalau saraf kejepitnya sudah berat, nah ini kalau saraf kejepitnya udah berat sampai kadang udah apalagi udah bertahun-tahun gitu, kadang dia kambuh-kambuhan. Jadi kalau minum obat nanti keluhannya hilang, maksudnya nyerinya nggak terasa. Nanti begitu nggak minum obat terasa lagi gitu, biasanya seperti itu. Kalau misalnya kadang kan perempuan ketika udah mendekati jadwal mens gitu ya, kadang suka pegel-pegel gitu. Cuman rata-rata sih merasakan nyeri punggung. Itu kalau misalnya setiap bulan nyeri punggungnya itu pasti kambuh, itu ada saran nggak sih dok? Apakah jangan-jangan ini ada gejala ke saraf kejepit nih gitu dok? Ini berarti waktu menstruasi ya, menjelang menstruasi. Kalau menjelang menstruasi terus dia jadi low back pain. Kalau itu sih menurut saya kaitannya sama lebih ke hormonal ya. Iya, lebih ke hormonal. Jadi biasanya dia kalau kambuhnya kalau pas mau mens dia kambuh. Terus nanti kalau udah mensnya selesai terus nyerinya juga hilang sama sekali, ndak nyeri, itu biasanya kaitannya sama hormonal. Iya. Ada lagi pertanyaan dari Firsa Akil lagi. Jika saraf kejepit tidak segera diatasi, apakah benar bisa menimbulkan kelumpuhan, dok? Betul, iya itu kalau sudah berat. Jadi kalau saraf kejepitnya itu sudah berat, dia bisa menimbulkan kelumpuhan. Terus itu tadi bisa menimbulkan kelumpuhan. Terus biasanya salah satu tungkai kaki itu dia mengecil. Terus biasanya kadang kalau yang sudah berat sampai disertai gangguan itu tadi, gangguan buang air besar, buang air kecil, terus disfungsi seksual itu biasanya sampai. Ini ada pertanyaan lagi dari Muti Nuna. Selamat sore dokter, bagaimana jika saraf kejepit ini terjadi berulang kali dan nyerinya itu tidak membaik setelah pengobatan? Apakah dapat menyebabkan kecacatan dok, khususnya pada usia lansia? Usia lansia.
Kalau mungkin berulang kali ini mungkin maksudnya ini ya, apa namanya, sering kambuh gitu ya, kadang nyerinya sering kambuh. Kalau dia tidak membaik setelah pengobatan, ini sebenarnya pengobatannya itu juga beda-beda. Jadi kalau saraf kejepitnya masih ringan, kadang kita beri obat yang ringan, dia biasanya terus cenderung membaik. Jadi ini juga tergantung sama obat-obatannya juga sebenarnya. Jadi kalau pasien yang mempunyai keluhan nyerinya biasanya cenderung ke nyeri berat gitu. Kita biasanya nyeri berat terus akut gitu ya, gitu harus kita beri obat-obatan juga khusus untuk obat-obatan yang untuk nyeri akut. Maksudnya obat-obatan anti nyerinya juga biasanya yang lebih kuat, yang lebih poten gitu. Kalau nyeri berat diberi obat ringan seperti misalnya paling sederhana paracetamol misalnya, diberi itu tetap nyerinya nggak akan berkurang gitu. Misalnya berkurang pun cuma berkurang sedikit. Dan kalau HNP-nya sampai kambuh-kambuhan, terus kambuh-kambuhan ini biasanya kalau kambuh biasanya ini nanti dipicu oleh sesuatu ya, maksudnya mungkin salah. Biasanya kalau pasien umumnya dipicu karena yaitu tadi misalnya dia udah sembuh, udah baik, terus dia angkat-angkat berat lagi gitu, kadang terus kambuh lagi gitu. Biasanya dia dipicu oleh aktivitas tertentu. Cuma kalau sampai menimbulkan kecacatan itu bisa kalau nanti saraf kejepitnya udah tingkat yang berat. Jadi udah dia benar-benar yang udah sarafnya udah itu tadi seperti saya bilang ada tingkat yang ringan sampai berat. Kalau dia kejepitnya udah sampai di tingkat yang berat, itu dia bisa sampai menimbulkan itu tadi lemah salah satu tungkai, terus tungkainya mengecil gitu bisa. Iya. Selanjutnya ini banyak banget yang join dok, beberapa yang tanya. Jika terkena HNP dan tidak bisa menahan kencing itu bagaimana ya dok? Apakah setelah dioperasi bisa sembuh? Harapannya sih bisa sembuh ya. Kalau karena memang kalau udah sampai terkena gangguan di fungsi otonom itu seperti buang air kecil, buang air besar kayak gitu, dia banyak itu salah satu indikasi operasi. Diharapkan sih dengan begitu dioperasi dia akan mengalami perbaikan. Iya. Ini sepertinya tadi sudah sempat disinggung, cuman kayaknya sahabat Drunska ini baru join, jadi ada pertanyaan yang bisa dijelaskan kembali dokter. Oh, iya. Bagaimanakah dengan penyembuhan saraf kejepit itu sendiri? Apakah bisa sembuh total atau akan mendapatkan keluhan saraf kejepit ini selamanya? Jadi kalau sudah HNP diobati atau dioperasi itu bisa sembuh atau ada kemungkinan kambuh? Kalau diobati ya dia kalau bisa sembuh sempurna sih enggak ya, karena ini sebentar, kalau yang di slide 4. Jadi ini akan saya tunjukkan salah satu gambar dari MRI. Ini adalah salah satu contoh MRI yang di mana ini gambaran saraf terjepit.
Ini yang gambar di sebelah kanan yang ada panahnya herniated disc ini adalah ini saraf, ini gambaran dari saraf kejepit. Nah, saraf kalau sudah sampai menonjol gini, dia biasanya menonjol terus kena saraf yang bagian belakangnya. Ini kalau menonjol gini, ini tuh dengan obat-obatan itu dia tidak bisa mengembalikan seperti normal. Yang di atasnya ini yang ada panah normal disc ini adalah gambaran dari dari saraf tulang belakang yang maksudnya yang enggak HNP ya, yang normal. Yang herniated disc ini yang terkena HNP. Nah ini kalau sudah sampai nukleus pulposusnya ini keluar terus sampai nonjol saraf di belakangnya ini dengan obat dia tidak bisa istilahnya terus jadi kembali ke normal atau jadi mengecil, itu enggak. Jadi kalau bisa kembali, maksudnya sarafnya supaya enggak tertekan itu dengan operasi. Iya. Terus tadi pertanyaannya betul. Kalau sembuh total nggak bisa. Jadi biasanya sih kambuh-kambuhan kalau nyeri karena saraf kejepit ini. Selanjutnya, tinggi badan, apakah bisa memicu terjadinya saraf kejepit, Dok? Tinggi badan atau berat badan mungkin? Oh ya, biasanya orang orang dengan berat badan yang berlebih itu dia akan, maksudnya gini, orang dengan HNP, orang yang mempunyai HNP, terus dia berat badannya berlebih, gemuk gitu, dia nyerinya akan lebih dirasakan oleh pasien itu gitu, dibanding orang yang terkena HNP tapi dia beratnya misalnya ideal atau enggak gemuk itu. Jadi berat badan itu pengaruh juga ke terutama ke nyeri ya, ke nyerinya. Biasanya pasien-pasien dengan yang berat badannya cenderung lebih atau over itu dia lebih terasa nyeri dibanding yang berat badannya ideal. Kalau tinggi badan ada pengaruhnya nggak, Dok? Kalau tinggi badan enggak ada. Kemudian apakah saraf kejepit harus dilakukan tindakan operasi terus? Ini mungkin baru gabung juga, Dok, Naura Isabelia ini. Tadi sudah sempat disinggung, apakah saraf kejepit harus dioperasi terus? Enggak selalu harus tindakannya berakhir dengan operasi, enggak. Jadi itu tergantung tingkatannya juga. Kalau dia masih ringan, biasanya cenderung bisa diobati. Itu biasanya nanti enggak perlu tindakan operasi, kecuali dia sudah berat, terus beratnya udah sampai mengganggu aktivitas, sudah sampai benar-benar enggak nyaman, terus pasien udah mulai misalnya kadang sampai susah tidur gara-gara nyeri, yaitu itu perlu dipertimbangkan operasi. Kemudian apakah ada penyakit tertentu, Dok, atau aktivitas tertentu sehari-hari yang bisa menimbulkan HNP ini, Dok? Penyakit tertentu, kalau penyakit tertentu enggak ya. Kalau kalau dia pure, ini kan kalau HNP itu kan pure dia karena saraf terjepit, tapi ada kasus-kasus seperti misalnya tumor di saraf tulang belakang,
atau misalnya penyakit ada TB, tuberkulosis, tapi dia di saraf tulang belakang. Jadi tuberkulosis yang mengenai saraf tulang belakang, dia juga akan sama. Jadi dia kalau menekan sampai kena saraf di tulang belakang itu, dia akan juga menimbulkan nyeri, terus ya mungkin gejalanya mirip dengan HNP itu. Kalau menurut saya sih penyakit-penyakitnya seperti itu, tumor atau itu biasanya kalau kita spondilitis TB itu, jadi itu tuberkulosis tapi enggak mengenai paru tapi mengenai saraf tulang belakang. Terus kalau aktivitas yaitu tadi seperti aktivitas sehari-hari, kalau yang paling sering yaitu angkat-angkat barang berat, terus seperti itu yang kaitannya sama saraf kejepit di lumbal atau punggung bawah. Tapi kalau yang kaitannya sama saraf kejepit di leher, dia seperti itu tadi, misalnya sering nonton TV sambil tiduran, sering tidur di sofa dengan jarak antara kepala dan badan itu terlalu tinggi selisihnya, terus sering tidur dengan bantal terlalu tinggi itu, ya. Lalu ada pertanyaan lagi, gejala yang paling khas saraf terjepit itu sebenarnya apa ya dok? Supaya bisa langsung segera diobati. Gejala yang paling khas itu adalah nyeri biasanya nyeri di ini ya, di pinggang atau di pantat. Dia yang menjalar sampai ke kaki, itu yang gejala yang paling khasnya itu, ya. Dia jadi dari pinggang atau di punggung bawah atau di pinggang, tapi dia jalarnya sampai ke kaki. Itu biasanya gejala yang paling khas itu, iya. Dok, ini Hana penasaran sih dok, kadang kalau pagi hari kita mau bangun terus kayak ngolet gitu loh dok. Tuh kadang di kaki, di belakang lutut itu kayak ada rasa kejepit atau kecetit gitu loh dok. Itu sebenarnya apa sih dok? Jadi ketika kita ngolet, saking semangatnya mungkin ya dok ya, di belakang lutut itu kayak kerasa ketarik dan nyerinya luar biasa itu dok. Oh, kalau menurut saya itu bukan saraf kejepit, itu seperti itu ya, peregangan otot berlebih atau muscle strain. Jadi dia ototnya terlalu ini, jadi karena terlalu semangat, jadi peregangan ototnya dia terlalu berlebih terus sampai menimbulkan nyeri. Tapi menurut saya itu karena overstrain aja dari ototnya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi nih dok. Masih ada pertanyaan. Ini dari Alisa Betania. Saraf kejepit itu apakah hanya selalu terjadi di bagian lumbal saja dok? Apakah ada bagian tubuh lain yang dapat terjadi saraf kejepit? Tadi sudah sempat disinggung ya dok, mungkin bisa dijelaskan kembali. Iya, oke. Jadi saraf kejepit itu memang paling sering terjadinya di lumbal, tapi bisa juga terjadi di daerah leher atau servikal. Jadi yang pertama itu paling sering di lumbal, kemudian yang kedua di leher atau servikal, terus yang ketiga di torakal itu. Iya. Kemudian apakah ada suplemen dan vitamin saraf yang bisa dikonsumsi untuk pencegahan saraf kejepit dok? Pencegahan atau pemulihan? Kalau vitamin saraf ini kalau setahu saya sih yang jenis ini mecobalamin itu bisa untuk apa namanya? Sebenarnya kalau pencegahan enggak bisa sih. Kalau pencegahan ya kita biasanya menghindari aktivitas-aktivitas yang beresiko menimbulkan saraf kejepit. Itu kalau pencegahan. Tapi kalau pencegahan dengan vitamin enggak bisa. Cuma kalau mau misalnya udah
misalnya udah mengalami saraf kejepit, terus mau minum vitamin untuk pemulihan, itu yang saya sarankan sih itu minum yang jenis mecobalamin. Itu bisa diminum sehari 2 kali, 1, iya. Ini pertanyaan terakhir mungkin dok, tips dong dokter bagi kita-kita yang dalam aktivitasnya lebih banyak duduk, ini biar mencegah nyeri punggung yang nanti bisa berpotensi ke saraf terjepit. Yang misalnya kerja sehari 7 jam duduk, terus makan juga sambil duduk di depan komputer. Itu tips untuk menghindari biar tulang belakangnya tetap normal, sarafnya juga tetap sehat, gitu gimana dok? Iya, jadi ini ya jangan sampai salah kalau orang kalau banyak duduk itu pasti nanti terkena saraf kejepit, itu enggak juga, itu salah. Kalau seperti itu nanti semua orang kantor yang kerja duduk nanti semua terkena saraf kejepit semua gitu kan. Jadi kalau orang kalau misalnya ya memang kerja di kantor yang banyak duduk itu memang sebaiknya duduklah dengan posisi yang benar. Maksudnya posisi yang benar itu duduknya tegak, kan duduk tegak. Terus cuma kan kadang kita karena asik gitu ya, karena asik kerja, Bapak kan kadang kan duduknya kan orang kadang lupa, oh ya harus duduk tegak kan, kadang duduknya sok bungkuk apa gimana gitu. Yang pertama tipsnya harus duduk tegak. Terus yang kedua misalnya kalau ada waktu luang antara jam kerja, misalnya pas jam istirahat atau apa enggak ada waktu lebih luang, ada waktu kosong gitu, kita bisa berdiri terus jalan-jalan sebentar, scratching ya istilahnya ya, scratching otot gitu maksudnya, untuk biar ini tuh biar otot-ototnya juga biar gerak semua, maksudnya biar nggak duduk terus gitu. Nah kalau menurut saya kenapa kadang ada orang yang kerja banyak duduk tapi bisa terkena saraf kejepit itu. Nah itu menurut saya pasti ada faktor resiko lain, orang tersebut punya faktor resiko lain, misalnya dia selain banyak duduk, dia juga kemungkinan mungkin di rumah sering angkat-angkat berat, atau dulu pernah mengalami trauma tulang belakang, entah itu jatuh terduduk misalnya. Jadi bukan, kalau saraf kejepit bukan karena pure karena duduk terus, kecuali kadang ini ya, mungkin kalau driver atau sopir itu kan kadang mereka mengemudi terus kadang kan kalau jalan itu kan kadang kan suka enggak rata, kadang itu kadang itu dia bisa memicu saraf kejepit. Itu aja sih tipsnya. Iya. Jadi rajin-rajin stretching otot ya dok ya? Iya, kalau memang sering duduk lama ya di kantor, iya. Oke, bagi sahabat Drunska yang hendak konsultasi seputar saraf dengan Dr. Dewi, bisa banget dong ya. Dr. Dewi praktik di klinik spesialis saraf setiap hari Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Untuk mendaftar periksa bisa melalui aplikasi Android Drunska Mobile. Nah, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo juga memiliki layanan yang mendukung sahabat Drunska dalam melakukan deteksi atau pemeriksaan terkait keluhan pada bagian saraf tubuh melalui tindakan ronsen, MRI 1,5 Tesla, atau CT scan 128 slices. Sahabat Drunska tidak perlu khawatir datang ke rumah sakit karena Drunska tetap aman. Dr. Dewi, nggak kerasa kita udah ngobrol hampir 1 jam, banyak banget tadi sahabat Drunska yang join ngobrol. Iya. Terima kasih untuk edukasi dan informasi yang diberikan sore ini kepada sahabat Drunska, dokter. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Drunska yang sudah join, sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk pemenang giveaway Bincang-Bincang sama Doi edisi hari ini akan diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram Dr. Unska.
Tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan pakai masker. Protokol kesehatannya harus tetap ditekankan, harus tetap patuh protokol kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska semuanya. Kita berdoa semoga wabah virus COVID ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi edisi selanjutnya. Selamat sore. Sore.